Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ratri Kurniasari. Saya dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 7 Purworejo. Saya akan menceritakan tentang biografi Insinyur Soekarno. Yuk simak videonya sampai habis. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, tepatnya 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo yang kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Beliau adalah putra dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomandrai. Orang tuanya bertemu di Bali. Saat itu ayahnya adalah seorang guru di Bali dan ibunya yang merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung yang bernama Soekarmini. Diketahui bahwa Soekarno memiliki 9 istri, yaitu Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurika Sangar, dan Heldi Jafar. Dari pernikahannya itu, beliau memiliki beberapa anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guruh Soekarno Putra, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Totok Suryawan Soekarno Putra, Karina Kartika Sari Dewi, dan Ayu Gembirowati. Semasa kecilnya, beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Tengah. Beliau bahkan sempat bersekolah di sana, walaupun tidak sampai selesai, karena ikut bersama orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, beliau disekolahkan di East State Inland School, dan di tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Europees Lager School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Bulgaria Burger School atau HBS. Setelah lulus tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh Sarekat Islam yang kala itu dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto yang juga memberikan tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda yaitu Trikoro Darmo yang kemudian berubah nama menjadi Jongjafa pada tahun 1918. Pada tahun 1920, setelah tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Technische Hogeschool yang sekarang berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Ketika bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan merupakan sahabat karib dari Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno dapat berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker. Tahun 1926, Soekarno mendirikan Alkemene Study Club di Bandung yang ini kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara di Bancai karena aktivitasnya di PNI, dan pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Bulan Desember 1931, Soekarno bebas dari penjara dan bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1932. Akhirnya, Soekarno ditangkap kembali pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Namun, semangat Soekarno tetap membara yang tampak dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam, yaitu Ahmad Hasan. Dalam biografi Soekarno, diketahui bahwa tahun 1938 sampai 1942, Soekarno dibuang ke Bengkulu dan disitulah Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta. Di Bengkulu, Soekarno juga berkenalan dengan Fatmawati yang kemudian menjadi istri Soekarno dan menjadi ibu negara pertama.
Setelah masa penjajahan Jepang tahun 1942, barulah Soekarno benar-benar bebas. Pada awal pendudukan, Jepang tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga sekitar tahun 1943, Jepang mulai menyadari pentingnya tokoh ini dan mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia yang salah satunya adalah Soekarno. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk mencapai kemerdekaan. Soekarno mulai aktif untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diantaranya merumuskan Dasar Negara Indonesia, UUD 1945, bahkan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Jenderal Terauchi meyakinkan bahwa janji kemerdekaan akan terwujud. Setelah menemui Jenderal Terauchi, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 karena perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua menyangkut masalah waktu proklamasi. Golongan muda ingin secepatnya karena saat itu Indonesia dalam keadaan vakum kekuasaan, sedangkan golongan tua ingin dipikirkan terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Soekarno di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan oleh PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diangkat pada 29 Agustus 1945 yang dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan ini tidak dapat langsung dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Hari Minggu 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, dan disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Nah, itu tadi adalah biografi singkat dari Insinyur Soekarno. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.